warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Sehat? Masa semua kelas 5? Tidak. Sebelum pembelajaran dimulai, ya, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum pembelajaran dimulai, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Ibu mau bertanya sebelum memasuki materi ini. Sebelum pembelajaran coding ini, pembelajaran sebelumnya, apakah kalian ada kesulitan dalam mengerjakan tugas? Ada atau tidak? Ada. Sebelum menyelesaikan permasalahan barusan, ya, kita akan mengetahui, ibu akan memberikan materi tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Komputasional, kompu berarti komputer, berarti kita ini mempelajari tentang menggunakan komputer, memecahkan masalah dengan menggunakan komputer. Tujuan berpikir komputasional, tujuannya itu memecahkan masalah secara sistematis dan mengekspresikan solusi yang dapat dipahami oleh agen pemproses informasi seperti komputer atau manusia secara efektif dan efisien. Itu tujuan dari berpikir komputasional. Dalam berpikir komputasional itu ada empat tahap. Yang pertama itu dekomposisi, yang kedua itu pengenalan pola, yang ketiga itu abstraksi, yang keempat algoritma. Dalam berpikir komputasional itu ada 4 tahap. Kalian harus fokus ke 4 tahap. Yang pertama itu dekomposisi, yang kedua itu pengenalan pola, yang ketiga itu abstraksi, yang keempat algoritma. Komposisi. Yo, yang mau membaca apa itu dekomposisi? Yo, siapa? Masalah kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan mudah dikelola. Dekomposisi itu memecahkan masalah kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan mudah dikelola. Maksudnya itu memecahkan masalah yang besar dikelola menjadi lebih kecil lagi agar apa? Mudah dikelola. Contohnya itu kalian di sekolah itu dibagi tugas tiket. Setiap kelas itu pasti ada tugas tiket. Ada yang bagian mengaku, mengepel, membersihkan debu.
dalam 1 minggu itu pasti ada jadwal dalam Senin itu dibagi ya. Ada berapa orang dalam satu hari? 3. Ada 3 orang ya. Yang pertama, 1 orangnya bagian sapu ya, sama kelas. Orang yang kedua ngepel. Yang ketiga membersihkan dapur. Dalam tugas itu, dari tugas yang besar, jika dikerjakan bersama-sama menjadi lebih kecil dan pekerjaan cepat selesai. Itu termasuk dalam dekomposisi. Pengenalan pola, Bu. Apa itu pengenalan pola? Apa yang mau jawab? Apa itu pengenalan pola? Mengidentifikasi kesamaan dan pola dalam masyarakat untuk menemukan solusi yang cepat dan efektif. Pengenalan pola. Pengenalan pola itu merupakan mengidentifikasi kesamaan dan pola dalam masalah untuk menemukan solusi yang lebih cepat dan efektif. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari menyiapkan buku sesuai jadwal pelajaran. Dalam sehari-hari kalian pasti menyiapkan buku ya. Buku itu pasti melihat jadwal pelajaran. Mana yang hari Senin bawa buku apa saja, mana yang hari Selasa bawa buku apa saja, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Itu lihat membawa buku jadwal pelajaran pasti kalian lihat jadwal. Abstraksi. Coba Rizky baca Rizky. Tidak tentu. Menyederhanakan. Abstraksi itu, yang dimaksud abstraksi itu, kalian memfokuskan pada informasi yang relevan dan mengabaikan detail yang tidak perlu untuk menyederhanakan masalahnya. Contohnya, ketika menulis tugas, kalian fokus menulis tugas saja, tidak perlu memikirkan bagaimana proses membuat pensil. Contohnya, saat ibu memberikan tugas, kerjakan tugas ini. Kalian itu fokus kerjakan tugas itu, tidak usah memikirkan yang lain-lain. Contohnya, masih mencari pensil, meminjam pensil. Ya, kalian itu fokus saja tugas yang dikasih ibu. Itu disebut dengan abstraksi. Kalian itu harus fokus pada yang sudah diberikan oleh gurunya, tidak usah memikirkan yang lain. Paham? Itu contoh dari abstraksi. Contoh yang pengertian dari abstraksi. Dan terakhir, ada apa terakhir tadi kata ibu? Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan terakhir apa? Siapa yang ingat? Apa? Ayo, tadi kan ada 4 tahap kata ibu. Ada dekomposisi, apa lagi tadi? Pengenalan pola, abstraksi, apa terakhir? Yang keempat? Apa Karama? Algoritma. Abstraksi. Ini bukan abstraksi. Nomor 3 yang terakhir itu algoritma. Algoritma itu, yang dimaksud algoritma itu apa dah? Algoritma baca dah. Struktur untuk menyelesaikan masalah sistematis. Algoritma itu rancangan atau langkah-langkah
menyelesaikan masalah secara sistematis. Maksudnya algoritma itu kita dalam melakukan kegiatan pasti menggunakan rancangan langkah-langkah secara terstruktur. Contohnya dalam membuat nasi, ya yang pertama ambil berasnya dulu, ditaruh ke mana? Baskom. Terus habis ambil beras dulu, pas dicuci sampai bersih. Terus habis bersih dimasukkan Magicom. Setelah Magicom dicolokkan dulu, ya dicolokkan dulu, nanti hidupkan listriknya, lalu dimasak. Ada contoh lagi dalam pembuatan jus, yang jus buah jeruk. Yang pertama sediakan buah jeruk, ya. Terus yang kedua cuci, ya. Habis cuci dipotong dulu jeruk itu. Masa langsung di blender? Dipotong, kita peras dulu jeruknya. Es batu, gula maupun susu dimasukkan dalam blender. Setelah dimasukkan semua, kita tutup blendernya, kita hidupkan listriknya, kita pencet tombol blendernya, baru blender dan lalu jadi jus jeruk. Itu contoh dari algoritma. Paham? Di sini Ibu ada tebak-tebakan. Coba tebak aku, siapakah aku? Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Yo, coba. Nana ingin membuat jus buah naga. Tunggu dulu. Sebelum membuat jus, Nana menyiapkan alat dan bahan sebagai berikut. Ini apa? Ya, ini contohnya apa? Nah, ini apa sugar? Sugar itu gula. Nah, ini sendok. Ini soal ini, contoh soal ini masuk dalam tahap apa? Algoritma. Paham? Terus lagi ada lagi contoh soal lagi. Yuk. Kalau kita ingin membuat satu gelas jus buah naga membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Jika kita ingin membuat 4 jus buah naga, kita juga akan memerlukan waktu 5 menit. Hanya kita menambahkan bahan-bahan saja. Berarti kita ini dalam membuat jus buah naga itu membutuhkan waktu 5 menit, ya. Jika kita ingin membuat 4 jus buah naga, kita juga akan memerlukan waktu 5 menit, ya. Nih, 5 menit sama 5 menit kan sama, nak, ya. Ini termasuk dalam apa ini? Kan sama ini. Kata ibu apa kalau sama? Masuk ke pengenalan. Kan sama. Kalau membuat jus itu membutuhkan 5 menit, ya. Kalau 4 jus juga membutuhkan waktu 5 menit, kan sama tadi. Ini masuk ke dalam pengenalan pola. Terus ini, jika kita ingin membuat jus buah naga, tidak perlu tahu bahwa bagaimana proses membuat gula. Masuk ke mana itu? Kata ibu harus fokus. Ayo, dan ibu ya. Kalau kita dikasih tugas, kita fokus saja ke tugasnya. Itu masuk ke mana? Tahap mana? Abstraksi. Kan abstraksi. Terus terakhir. Di sini ada langkah contoh soal. Ini masuk ke tahap mana?
naga. Yang ketiga, siapkan blender untuk membuat jus. Yang keempat, masukkan buah, air, dan gula. Yang kelima, nyalakan blender tunggu sampai halus dan merata. Dan keenam, tuangkan jus ke dalam gelas. Yang ketujuh, beri topping seperti es batu, susu, keju, dan lain-lain. Dan terakhir, jus siap disajikan. Itu masuk ke tahap apa? Oh, yang terakhir. Algoritma. Sebelum kita lanjutkan selanjutnya, kita akan bermain game. Ini 1, 2, 3, 4. Kan ada 3 kelompok ya. Dalam satu kelompok ini ada 4 orang. Di sini nih nak. Di sini kalian fokus ke gambar yang di bawah ini. 1 orang menjadi robot, terus yang 3 orang itu menjadi pengarah. Contohnya ini. Nah, ini nih robot. Ya, ini robot. Terus robot itu 1 orang. Contohnya misal robot. Ya, di sini misal. Terus di depan ini ada gambar apa ini? Batu. Kalau batu ke arah mana? Apa? Batu. Di sini area tidak dilewati. Area yang tidak dilewati ada lubang, ada batu, ada bacaan quiz time, ada tulisan stop, tapi itu dilarang. Dan ada ranting pohon. Itu area yang tidak boleh dilewati. Yang boleh dilewati itu ada panah lurus, panah belok kanan, panah belok kiri. Itu yang harus kalian lewati. Jadi 1 orang itu maju, 1 kelompok. Ayo, yang 3 depan ini, yang satu jadi robot. Aida, harus kemana? Harus bisa nyampe ke sini. Maju itu boleh dilewati areanya enggak? Ya, karena area yang dilarang itu ada batu. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, hebat. Tadi itu manfaat kita belajar tentang apa? Berpikir komputasional itu manfaatnya apa saja? Yang pertama, pemecahan masalah yang lebih efektif dan efisien. dengan Memecahkan masalah dengan mencari yang paling efektif dan efisien. Memecahkan masalah seperti yang